Bagaimana terjadinya doa arwah 3, 7, 40, 100 hari ya. Bagaimana terjadinya doa arwah 3, 7, 40, 100 hari. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Ada orang yang nanya, bagaimana Pak orang beragama, ya, ngakunya orang beragama, kok masih berdoa untuk arwah orang mati? 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Apakah ada jawaban Alkitab, Pak? Ya, ada, saudara ya. Yesus berkata sangat tegas, ya. Yesus disalib, lalu di sebelah kanan ada penjahat. Kok berani mengatakan kanan, Pak? Kalau yang baik itu kanan, ya. Ada 2 penjahat, satu di kanan, satu di kiri. Nah, yang tobat itu yang di kanan. Berkata begini, Yesus, nanti kalau engkau jadi raja, ingat aku ya. Selama disalib itu, penjahat itu dengernya Yesus raja orang Yahudi, Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Lalu yang di sebelah kanan itu berkata, Yesus, nanti kalau engkau datang sebagai raja, ingat aku ya. Perhatikan kata-kata Yesus. Hari ini juga engkau ke Firdaus. Ini untuk menegaskan bahwa seseorang itu kalau beriman pada Yesus, ketika mati, rohnya hari ini juga. Kalau waktu itu penjahat itu mati sekitar jam 3, mungkin jam 5 sore, 5 petang ya. Mendekati jam 6 ya, karena kan dipatahkan kakinya supaya mati itu berdua. Kalau dia mati jam 6 petang, jam 18, maka paling lambat jam 18 besok rohnya sudah di Firdaus. Catat baik-baik, Yesus menegaskan bahwa kalau seseorang mati, itu paling lambat besok 24 jam sudah di Firdaus. Itu khusus orang yang percaya Yesus. Hanya satu ayat itu ya yang mengatakan hari ini juga engkau ke Firdaus. Ini untuk menegaskan bahwa orang itu kalau mati dalam Kristus, hari ini juga ke Firdaus. Mari kita lihat. Di dalam Lukas 16 ayat 22 itu ada tokoh namanya Lazarus. Ini Lazarus yang kaya sebenarnya, tapi oleh Yesus diceritakan sebagai orang miskin karena Lazarus ini kan dikejar-kejar sama orang Yahudi mau dibunuh gara-gara 4 hari sudah mati, sudah bau kok bisa hidup lagi. Itu di dalam Yohanes pasal 11 ayatnya agak lupa saya, mungkin ayat-ayat ya sudahlah. Yohanes 11 ya, pasal di Yohanes 11. Tunggu Pak. Pak penjahat yang di kanan Yesus itu kira-kira siapa ya, Pak ya? Nanti coba ya. Saya kalau dapat hikmat ya. Ini kan belum ketahuan ya. Belum ketahuan siapa penjahat itu. Penjahat itu untuk membuktikan Matius 12 ayat 31. Hujatan terhadap manusia diampuni, ya. Kan di sebelah itu ada orang yang menghujat terhadap manusia, terus terhadap yang menombak itu, yang menikam Yesus itu juga menghujat-hujat. Salah satu hujatannya begini, ini yang sering dipakai oleh para mukhalaf. Kalau engkau itu Tuhan, kalau engkau itu anak Allah, turun dari tiang salib. Ya seperti itu. Para mukhalaf juga suka ngomong begitu ya, ya kita maklum lah. Oke. Lukas 16 ayat 22. Lazarus duduk di pangkuan Abraham. Betul? Betul. Lukas 16 ayat 22. Dijemput oleh siapa? Dijemput oleh malaikat. Artinya tidak hanya satu malaikatnya. Ya. Bagi orang yang percaya, orang yang mati itu dibawa ke Firdaus ternyata oleh malaikat.
Lalu ayat 23, Lukas 16 ayat 23, ada orang kaya. Nah, ini orang kaya ini diibaratkan oleh Yesus. Ada seorang kaya yang tanya sama Yesus, Yesus, apa bagaimana caranya supaya aku masuk kerajaan Allah? Juallah semua hartamu lalu ikut aku. Nah, orang kaya ini kan sedih, gitu. Nggak mau dia kehilangan hartanya. Nah, dicontohkan di dalam Lukas 16 ayat 23, ada seorang kaya, nggak ada namanya toh. Ada seorang kaya. Ini di kisah lain juga ada begitu ya. Orang kaya tanya sama Yesus, Yesus, bagaimana caranya supaya aku masuk kerajaan Allah? Oh, jual semua hartamu. Gitu. Oh, kasihlah sesamamu, kasihlah kedua orang tuamu. Udah, aku udah lakukan. Jual hartamu. Nggak mau dia. Ya. Ada seorang kaya masuk ke alam maut. Pertanyaannya, kira-kira siapa yang jemput? Kalau yang ke Firdaus disebut malaikat-malaikat, yang ke alam maut disebut setan-setan. Nah, ini dia. Saya mau cerita di sini ya. Kenapa Yesus begitu concern untuk mengatakan hari ini juga kamu ke Firdaus? Artinya, kalau kalian tidak percaya Yesus, maka pada saat kamu mati, automatically roh kamu dijemput setan dan bukan hari ini. Kamu masuk alam maut dan bukan hari ini. Ya. Maka ini dia. Saya sering menyebutnya ibarat seekor binatang pemakan daging nyuri daging di pasar. Lalu daging ini digondol ke sana kemari. Bahasa Jermannya diewer-ewer, Ya, ada binatang nyuri daging di pasar, lalu daging ini diewer-ewer kemana-mana. Persis seperti itulah roh kalian yang tidak percaya Yesus. Ada 4.300 agama di dunia. Ya. Yang paling getol doa arwah adalah Katolik. Betul atau betul? Sering disebut misa arwah, misa requiem, betul? Protestan juga dibungkus dengan peneguhan atau doa supaya orang itu teguh imannya ditinggal meninggal gitu kan. Ya seperti itu ya. Protestan juga suka doa arwah. Ada 4.300 keyakinan di dunia ini. Hampir semua melakukan doa arwah. Gitu. Karena apa? Karena diewer-ewer tadi. Ya. Rohnya itu ketika Anda mati nanti dicomot sama setan. Lalu ditendang-tendang. Lalu dipakai main-main. Diputer-puter. Ya. Kan kamu dalam kuasanya setan. Kalau orang yang percaya Yesus ketika meninggal, tubuh dikubur, roh kembali kepada Allah. Pengkhotbah 12 ayat 7. Kalau Anda yang tidak percaya Yesus, roh dalam kuasa setan. Kalau percaya Yesus kan kuasa setannya, kuasa maut sudah dikalahkannya. Jadi Anda diewer-ewer gitu. Ya, di kesana kemari ditendang-tendang. Ini saya mengilustrasikan ya. Saya mengilustrasikan supaya bisa menjawab bagaimana ada 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. 3 hari ya kamu masih dimain-mainin di halaman rumah. Ya, untuk nakut-nakutin tuh. Kalau kamu nggak bikin selamatan, nanti kamu didatengin arwah. Itu 3 hari. Ya kalian dimain-mainin aja sama setan. Jumlah setan di dunia ada berapa? 33 miliar. Jumlah manusia 7 miliar. Berarti satu orang dipakai main-main 5 setan. Jadi roh kamu kalau kamu mati nggak percaya Yesus, diewer-ewer oleh 5 setan, tahu nggak? Digondol-gondol ke sana kemari, dipakai main-main. 3 hari taruh di halaman. Ya ada selamatan dulu, doa untuk arwah dulu ya. Kalau di ngaku Kristen itu Katolik sama Protestan itu paling jago doa arwah. Kalau Kristen enggak. Karena Kristen percaya hari ini juga dia sudah ke Firdaus. Nah, makanya Kristen tidak melakukan doa arwah. Enggak, ya. Mengunjungi kuburan enggak. Ya cuma waktu itu aja. Ya, terus itu 3 hari di halaman, 7 hari taruh di jembatan. Ya, nakut-nakutin orang ya. Ya, ada orang yang bersaksi ke saya, Pak, jadi saya berani bersumpah
7 hari suami saya meninggal, saya ditemuin suami. Berani bersumpah saya, Pak. Saya itu lihat suami saya. Ya, ternyata ada di jalan di dekat jembatan. Lah iya, 7 hari itu ditaruh situ, dimain-mainin sama setan. Itu 7 hari. Maka ada 3 hari kalian selamatan apapun namanya, doa arwah 3 hari. Lalu doa arwah 7 hari, karena dimain-mainin setan ya, diputer-puter, diewer-ewer sama setan, rohmu. Lalu 7 hari itu di jembatan, 40 hari itu di alun-alun. Di alun-alun, diolok-olok ya. Jadi tontonan orang, tontonan para setan ya. Ya, diolok-olok oleh para setan ya. Kira-kira ngolok-oloknya gimana, Pak? Ya kira-kira begini. Kamu itu lebih rendah dari setan. Aku para setan, kami ini para setan, percaya satu Allah. Yakobus 2 ayat 19. Lah kamu para pendeta, para romo-romo kaleng-kaleng jadi umat ya, dan umatnya para romo, para pendeta itu, kok kamu percaya 3 Allah? Kalah dengan kami para setan. Betul atau betul? Yakobus 2 ayat 19. Setan percaya satu Allah. Karena setan kan mantan malaikat. Dia tahu Allah itu Yesus. Tapi kalian para romo kaleng-kaleng, pendeta kaleng-kaleng, dan segala umat yang percaya pada itu, percaya 3 Allah. Kamu lebih rendah dari setan, dijadikan bahan olok-olok di alun-alun 40 hari ya. Lalu 100 hari kadang-kadang ditaruh di gunung ya. Taruh di gunung-gunung. Nah, habis itu kita nggak tahu, ditendang ya ke alam maut. Ya, semua roh orang yang mati, yang matinya tidak beriman pada Kristus ya, dari kapanpun sampai kapanpun, dari sejak zaman Adam sampai kapanpun nanti ya, ditendang ke alam maut ya. Jadi clear, tapi Anda diewer-ewer dulu. Jadi gampang ya, gampang sekali cara membedakannya. Agama apapun, ada 4.300 agama dunia. Kalau ada orang mati lalu masih ada doa 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, berarti rohnya diewer-ewer. Ya begitu. Contohlah orang Kristen, bedainnya. Orang Kristen percaya hari ini juga masuk Firdaus. Kalau orang matinya pagi sampai besok pagi sudah tahu orang Kristen yang percaya Yesus masuk Firdaus rohnya. Nggak perlu didoain, nggak perlu. Justru kalau kamu ke kuburan, kamu menyangkal iman. Orang sudah di Firdaus ketemu sama Abraham. Di Firdaus berlaku taimyon Allah. Istirahat deh 2 hari. 2 hari kan 2000 tahun. Sementara kalian yang masuk alam maut berlaku taimyon bumi. Kalian disiksa di dalam Lukas 16 ayat 23. Kepanasan ribuan tahun di bumi kan taimyon bumi. Ya, sementara di surga, di Firdaus taimyon Allah. Firdaus itu bukan surga ya. Kalau surganya itu tahta Allah. Firdaus itu taman Firdaus Allah. Wahyu 2 ayat 7. Demikian pula alam maut itu bukan neraka ya. Sekarang neraka belum ada, neraka itu adanya di bumi baru. Ingat, neraka ada di bumi baru, bukan bumi bulat ini, tapi nanti di bumi baru yang datar. Terlalu tinggi, Pak. Itu pelajaran, itu tausiahnya pendeta HTD itu levelnya terlalu tinggi. Lah iya. Ya, kamu yang levelnya rendah di bawah setan saja kuar-kuar. Betul atau betul? Para romo kaleng-kaleng, pendeta kaleng-kaleng levelnya di bawah setan. Betul apa betul? Baca Yakobus 2 ayat 19. Ya, setan percaya satu Allah. Romo, kamu percaya berapa Allah? 3 tapi 1, Pak. Kalah dong sama setan. Setan tegas, satu Allah. Nggak usah tiga tapi 1 atau 3 hakikat 1. Nggak usah begitu. Setan percaya satu Allah. Romo, pendeta kaleng-kaleng, kamu percaya berapa Allah? Ayo. Pak, bukan soal berapa, Pak. Muter-muter toh, ya, muter-muter kamu toh. Kamu kalah sama setan. Setan itu kalau ditanya jawabnya tegas. Wahai setan, kamu percaya Allah yang mana? Satu Allah kami, Pak. Kok kamu lebih tinggi dari pendeta sama romo? Lah iya, aku kan mantan malaikat. Setan itu mantan malaikat, tak kasih tahu. Di dalam Wahyu 12 ayat 4 sampai 9 tuh. Jadi clear, kalau ada orang masih doa arwah, itu tanda
itu bukti bahwa arwahnya orang itu diewer-ewer, digondol sama setan, dimain-mainin, taruh di halaman, taruh di pagar, taruh di jembatan, taruh di alun-alun, taruh di gunung, lalu ditendang ke alam maut. Tuing, ya, tuing gitu, tuh masuk ke alam maut. Ya, beda dengan Kristen. Ya, itu ya, ayat Alkitab mengatakan hari ini juga kamu ke Firdaus. Lalu yang masuk kuasanya setan ya diewer-ewer tadi sampai 1000 hari. Itu sebabnya Yesus mengalahkan kuasa setan, kuasa maut, kuasa dosa itu maut. Jadi orang Kristen tuh kalau mati rohnya, setan udah nggak bisa ngapa-ngapain. Waduh, ini orang beriman pada Yesus itu udah masuk wewenangnya Yesus. Tapi kalau orang nggak percaya Yesus, meskipun kamu alim, ada 4.300 agama di dunia, comot sama setan, ditendang-tendang, diewer-ewer, taruh dulu di rumah halaman, taruh dulu di pagar jembatan, alun-alun diolok-olok. Ini fakta loh, fakta betul. Kenapa Anda bisa mati-matian ya melakukan doa arwah? Pak, pinjam uang Pak, mau apa? 40 hari Pak. Mbok nggak usah, nggak bisa Pak, 40 hari itu harus Pak. Nanti kalau nggak aku didatengin sama arwah itu, diewer-ewer. Ayo, siapa bisa jawab? Nggak ada. Pendeta manapun nggak ada yang bisa jawab. Kenapa ada 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari? Ada 4.300 agama di dunia ini. Hanya Kristen yang tidak ada doa arwah. Karena Kristen tahu hari ini juga Firdaus. Bagi orang yang percaya, ya hari ini juga. Cuman 24 jam udah masuk Firdaus. Ya. Padat, singkat, dan clear. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus. Haleluya. Amin.